Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sejawat sekalian. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara webinar Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan seri ke-48 pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Tidak terasa saat ini Dolan ID sudah hampir 1 tahun menemani para sejawat sekalian dan pada seri yang kali ini menginjak ke seri ke-48 kita memiliki narasumber dan juga topik yang akan dibahas mengenai rehabilitasi osteoartritis lutut dengan narasumber dan juga moderator dari Perdosri, Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia. Yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Ikhwan Muhammad MOHS, Kevin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Beliau bertugas di Surabaya dan sebagai narasumber kita narasumber yang pertama adalah Dr. Nur Kosin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Beliau adalah staf Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUD Bakti Dharma Husada, Fakultas Universitas Negeri Surabaya. Dan narasumber yang kedua adalah Dr. namanya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi AIFO konsultan. Beliau juga adalah staf pengajar Universitas Negeri Surabaya. Baiklah para sejawat sekalian, Dolan ID ini memang merupakan diskusi online mingguan di mana kita bisa berdiskusi dengan berbagai topik ya yang menjadi kompetensi dari para sejawat dokter umum. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini kita juga bisa berdiskusi bersama mengenai rehabilitasi osteoartritis pada lutut. Namun sebelum kita menginjak pada acara webinar Dolan ID pada sore hari ini, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Dr. Brahmana, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, untuk memberikan selaku Ketua ID Surabaya untuk memberikan sambutan pada sore hari ini. Saya persilahkan Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Linda selaku host. Terima kasih juga yang saya hormati moderator Dr. Ikhwan Muhammad. Ini sahabat saya Dr. Nur Kosin, kemudian Dr. Azizati meluangkan waktu untuk sedekah ilmu di jam 15.00 sore hari. Jam yang capek ya, tetapi ternyata peminatnya masih tetap banyak. Terima kasih juga kepada panitia Dolan, Dokter Linda, Dokter Pandu, Dokter Charles, dan tim mengkoordinir setiap bulannya multidisiplin, multisenter. Tidak mudah itu. Ya, terima kasih banyak. Tidak terasa sudah ke-48, nanti genap yang 52, berarti sudah 52 minggu. Kami berharap mudah-mudahan Dolan ini dapat memenuhi ekspektasi panjenengan semua, karena tiap harinya kita itu harus refreshing. Tidak ada orang itu ahli seterusnya, tidak ada. Kita harus selalu refreshing, kita harus selalu mendengar pasien kita supaya pelayanan. Langsung saja di Google ID Surabaya, bisa di email di situ, masukkan untuk Dolan apa topiknya itu. Kita sangat welcome, nanti Dokter Pandu, Dokter Linda CS akan meracik acara-acara Dolan berikutnya. Setiap hari Senin kecuali tanggal merah. Begitu ya Dokter Linda? Terima kasih banyak, terima kasih. Oke, jadi saya tidak panjang lebar. Selamat berseminar, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam hormat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Alhamdulillah memang Dolan ID ini sepertinya memang sudah punya pangsa pasar sendiri ya. Sudah ada pemirsa setianya setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 dan alhamdulillah sejak pertama kali diadakan pada bulan November tahun lalu sampai sekarang itu jumlah peserta stabil ya, selalu di atas 300 peserta dan cenderung meningkat terus pada tiap minggunya. Jadi alhamdulillah
Kalau memang webinar Dolan Iji ini dirasa sangat membantu untuk para sejawat sekalian, selain mungkin untuk refreshing update ilmu seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Brahmana, juga mungkin untuk mendapatkan SKP dari Iji Surabaya. Baik, tanpa berpanjang lebar, untuk mempersingkat waktu, ini kita memasuki acara webinar Dolan Iji seri ke-48 pada sore hari ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada moderator, Dr. Ikhwan Muhammad, MOHS, MKetlin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, untuk memimpin jalannya webinar pada sore hari ini. Selamat sore, Dr. Ikhwan. Selamat sore dokter. Ya, sehat dok. Apa Sehat, kabarnya? alhamdulillah. Ya dok. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya dok sudah bersedia untuk menjadi moderator pada webinar Dolan Iji seri ke-48 sore hari ini. Dan tampaknya juga dua narasumber kita, Dr. Nur Kosin dan Dr. Azizati juga sudah hadir. Mungkin saya persilahkan Dr. Ikhwan untuk memimpin jalannya webinar Dolan Iji seri ke-48 rehabilitasi osteoartritis pada lutut. Terima kasih. Saya persilahkan Dr. Ikhwan. Oke, terima kasih dok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sejawat dokter yang telah hadir di acara Dolan Diskusi Online Mingguan edisi ke-48 ya kali ini ya. Sebelumnya terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan IDI untuk dapat memberikan tadi kesempatan kepada teman-teman sejawat dokter untuk terus dapat mengupdate ilmunya ya dok. Jadi di edisi ke-48 ini, perkenalkan saya Dr. Iwan Muhammad yang akan menjadi moderator. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Boleh dibilang keluhan sejuta umat dan tentunya sering sekali ditemui di praktek dokter-dokter sekalian ya, yaitu tentang osteoartritis. Nah, di sini kita akan membahas spesifik lebih luas tentang rehabilitasinya. Jadi apa saja program-program rehabilitasi spesifik di bidang tentang osteoartritis ini. Untuk itu telah hadir dua pakar narasumber kita. Saya akan menyapa dua pakar narasumber kita yang tentunya sudah malang melintang menelan asam garam di bidang rehabilitasi ya dok. Telah hadir bersama kita yang pertama Dr. Nur Hozin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, staf Departemen IKFR RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya dan FK Universitas Negeri Surabaya. Selamat siang Dr. Nur Hozin. Ya, selamat siang, Mas Iwan. Selamat siang, para peserta Dolan dengan sore ini. Ya, kita akan bincang mengenai osteoartritis. Terima kasih, suara saya terdengar dari Iwan. Ya, dokter, terdengar dokter, mohon maaf seperti agak putus-putus ya dok. Mungkin ada kendala sinyal ya dok. Siapa ya? Saya tak ada di sini. Ini dokter, saya juga akan menyapa Dr. Azizati Rohmania, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, staf pengajar FK Universitas Negeri Surabaya. Selamat siang Dokter Nia. Selamat siang, Dr. Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman sejawat yang hadir siang ini ya. Jelaskah suara saya, Dr. Ikhwan? Jelas ya? Jelas dokter. Oke dok. Ya. Alhamdulillah hari ini rupanya antusiasmenya lumayan banyak ya dok. Jadi sudah bergabung di Zoom kita. Saya pantau ada 353 peserta. Semoga bisa mengikuti di awal sampai akhir dan tentunya semoga banyak yang bisa kita dapat dari acara dolan kita sore hari ini ya. Ya. Oke, nanti Semoga. saya ingatkan untuk teman-teman peserta jika ada pertanyaan boleh raise hand atau mengisi di kolom Q&A. Ini bahkan acaranya belum mulai sudah ada satu orang yang mengisi Q&A. Bisa kita bisa kita lihat betapa antusias peserta kali ini ya dok. Untuk sebagai pembuka ya dok, mungkin saya mau memulai dengan apa sih osteoartritis itu? Mungkin pertama ke Dokter Nur Hosin dulu ya dok. Mungkin Dokter Nur Hosin bisa bercerita tentang apa sih sebenarnya dok osteoartritis itu dok? Maaf, suara saya terdengar.
maaf masih belum, masih agak putus-putus dokter. Masih agak putus-putus dok untuk suaranya dok. Bentar. Mic-nya Baik mungkin dok. Dokter Fauzin Iya tuh dokter. biasanya. Atau mungkin boleh saya beralih ke dokter Nia dulu dok. Silakan, silakan. Iya dokter. Mungkin kita buka tadi ya dok untuk iya dokter. Silakan Dokter Dokter boleh. Fauzin. Dokter Rozin apakah sudah tersambung dok? Ya mohon maaf dengan mungkin ada kendala teknis ya dok. Ya dokter. Mungkin boleh dari dokter Nia dulu ya dok. Kita bercerita tentang definisi dari osteoartritis dok. Moga dok silakan. Ya, kalau kita terima kasih Dokter Ikhwan. Kalau kita kembali ya ke apa sih sebenarnya osteoartritis itu? Osteoartritis itu kan suatu kondisi di mana sebagian besar itu kita disebabkan oleh degeneratif sendi ya, yang ada pada sendi kita, terutama sendi benar. Jadi ada beberapa hal yang eh, menyebabkan kondisi osteoartritis. Salah satunya adalah degeneratif sendi. Meskipun hal yang lain juga bisa, misalnya obesitas sebagai salah satu faktor risiko, atau juga adanya kondisi-kondisi lain yang menyebabkan osteoartritis. Pada beberapa di buku-buku yang sudah kita pelajari bersama, kita hanya recall saja bahwa osteoartritis itu biasanya mempunyai gambaran eh, nyeri pada sendi, ya nyeri sendi, kemudian adanya mungkin bisa terjadi adanya instabilitas pada sendi, kemudian juga adanya crepitus atau suatu suara yang itu ya krotak-krotak gitu ya kalau pasien kita bilang begitu. Dan bisa terjadi juga adanya keterbatasan luas gerak sendi yang ada pada sendi tersebut, sehingga bisa menyebabkan keluhan nyeri yang diderita oleh pasien kita. Secara garis besar demikian. Mungkin Dokter Kozin sudah bisa ini gabungkah Dokter Kozin? Jadi Mohon maaf dokter Rozin, Nah suaranya itu hilang. ya cocok, udah Kozin tuh. Yuk. saya oke. Ya, jadi jadi ya saya maaf saya nggak dengar. Jadi ya, osteoartritis ini itu kasus yang tersering ya. Ya angkanya sekitar 15 15 12 sampai 15% gitu ya. Eh, dan dia menjadi penyebab disabilitas yang utama pada usia lanjut ya. Dan memang karakteristiknya adalah gangguan lubrikasi pada komponen elastisitas dari jaringan sinovial sehingga terjadi kerusakan sendi. Eh, secara apa namanya ada yang mengatakan bahwa OA, ada yang hanya sekedar mengatakan hanya sekedar OA, ada yang mengatakan osteoartritis, ada yang mengatakan osteoartrosis. Eh, tapi secara umum mengatakan bahwa enak kita ngomongkan sebagai OA ini dan patofisiologinya banyak ya multifaktor. Di antaranya ada karena usia, karena mekanik, karena genetik, humoral atau faktor-faktor budaya. Nah, ada yang mengaitkan bahwa osteoartritis ini terkait dengan usia. Nah, ini kaitan antara OA dengan usia ini itu menyokong bahwa osteoartritis itu adalah proses wear dan tear. Ya, jadi dia karena proses penggunaan daripada sendi lutut itu
Tetapi patofisiologi OA sendiri itu banyak ya. Eh, Selain karena usia, karena proses vegetatif, juga karena beberapa faktor yang mungkin secara singkat bisa saya terangkan. Salah satunya adalah eh, ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi dari matriks ekstraseluler, di mana degradasinya itu lebih lebih besar daripada sintesisnya, sehingga terjadi kerusakan juga. Proses yang lain adalah karena adanya sitokin ya, yang diproduksi oleh sinovium atau kondrosit. Di antaranya ada interleukin dan TNF-alfa. Faktor lain adanya kerusakan dari ekstraseluler matriks dari tulang rawan ya, yang salah satunya disebabkan oleh diproduksinya MMPS. Kemudian juga ada peningkatan nitrit oksid ya, yang salah satunya adalah efeknya adalah peningkatan dari apoptosis sel kondrosit ya. Nah, dari itu semua bisa menggambarkan dari proses terjadinya osteoartritis itu. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak mengalami osteoartritis walaupun dikatakan itu karena adalah faktor usia. Ya. Kalau bagaimana kita mencegah atau berusaha untuk osteoartritis ini tidak muncul di awal, katakanlah. Itu bisa kita melihat bahwa osteoartritis ini mempunyai faktor risiko. Nah, dengan mengetahui adanya faktor risiko ini kita bisa berusaha ya memberikan mencegah osteoartritis ini datang lebih awal. Apa saja sih faktor risikonya itu? Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, faktor risikonya adalah genetik. Yang kedua, usia. Yang ketiga, jenis kelamin, etnis, obesitas, pekerjaan, kelemahan otot, dan gangguan biomekanik. Nah, di antara ini ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mencegah, paling enggak itu untuk mencegah atau pemberatannya dari osteoartritis. Di antaranya adalah itu tadi ada obesitas. Jadi kalau untuk mencegah osteoartritis ini, jadi kita perhatikan di faktor obesitas. Yang kedua adalah okupasi. Okupasi itu kan adalah pekerjaan ya. Aktivitas kita seperti apa? Banyak menggunakan lutut atau bagaimana kita cara menggunakan lutut. Nah, itu yang bisa kita modifikasi demikian rupa sehingga kita tidak terlalu memberi pembebanan pada lutut sehingga juga bisa mencegah terjadinya OA. Terus kemudian kelemahan otot. Nah, kelemahan otot ini sangat-sangat bisa kita cegah. Karena dikatakan di beberapa kepustakaan bahwa kelemahan otot ini juga bisa berperan terhadap kejadian dari osteoartritis. Yang terakhir adalah biomekanik. Jadi misalkan postur kita kurang benar, misalkan ada gangguan pada pergelangan kaki atau gangguan pada punggung. Nah, kalau tidak kita benarkan, itu juga bisa ke depan memicu terjadinya osteoartritis lebih awal. Di situ. Jadi mungkin seperti itu dulu, Dr. Ikhwan. Oke dokter, terima kasih dok. Jadi tadi dari paparan dokter Nurhozin sudah kita dengar ya apa itu osteoartritis, bagaimana proses pengerusakannya, lalu ternyata banyak juga kok faktor risiko yang bisa kita modifikasi ya dok untuk mencegah agar osteoartritis timbul lebih awal. Kalau saya boleh tanya dok, kan penyakit sendiri macam-macam ya dok. Ada osteoartritis, ada mungkin yang lain rheumatoid arthritis. Kira-kira ada nggak sih dok gejala khusus dari osteoartritis yang bisa membedakan dari gejala sendi lainnya dok? Gejala kerusakan sendi lainnya dok.
Ya, jadi ini kan kita bahas osteoartritis nih ya. Nah, salah satunya tadi adalah faktor usia. Jadi, sedangkan apa namanya, terus faktor yang lain tadi okupasi, obesitas, terus kemudian biomekanik gitu loh ya. Jadi, eh, kalau tadi kita melihat di obesitas ya tentu selain lutut ya organ-organ penyanggaan yang lain seperti ankle atau hip bisa mungkin ya mengalami osteoartritis. Nah, kalau masalah biomekanik itu juga bisa. Jadi misalkan perubahan osteoartritis lutut dengan stiffness ini dalam posisi fleksi. Secara biomekanik dia akan hip akan mengikuti fleksi juga dan itu juga akan memicu mengganggu pelvic lumbar rhythm yang bisa menyebabkan nyeri punggung juga. Ya. Seperti itu kira-kira Dokter Ikhwan ya. Jadi bisa aja diri sendiri osteoartritis lutut tapi juga bisa mempengaruhi tergantung faktor-faktor yang berperan tadi. Itu Dokter Iwan. Baik dok. Jadi untuk salah satu yang membedakan osteoartritis dari bentuk kerusakan sel lainnya adalah dari lokasinya ya dok. Lokasi-lokasi yang sering Ya. terkena akibat tadi faktor dari biomekanik dan faktor risiko lainnya dok. Oke, terima kasih Dokter Nurhozin. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaannya, ada banyak pertanyaan yang sudah mulai berkumpul nih. Saya mau beralih ke Dokter Nia dulu ya dok. Setelah kita tadi membahas tentang osteoartritis dan faktor risikonya, mungkin Dokter Nia bisa menjelaskan kira-kira apa saja dok pilihan tata laksana untuk osteoartritis dan program rehabilitasinya dok. Oke, dalam sisi rehab ini ya. Saya boleh share screen sebentar mungkin. Bisa dok. Thank you. Oke. Mungkin ada apa nanti beberapa slide saja dan tidak terlalu banyak slide. Sudah nampak ya, Dokter Ikhwan? Sudah dokter. Oke. Jadi kalau kita sebagai apa, mendapati pasien dengan osteoartritis knee terutama yang kita bahas hari ini adalah OANI ya. Jadi apakah yang bisa kita lakukan sebenarnya dari sisi rehab mediknya? Jadi tujuannya sih sebenarnya adalah untuk mengurangi nyeri, kemudian mempertahankan luas gerak sendi, mempertahankan kekuatan otot sekitar sendi seperti yang dikatakan Dr. Hussein tadi ya, mempertahankan fungsi sendi dan konservasi sendi dari kerusakan lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup. Banyak sekali yang kita bisa berikan ya. Saya hanya beberapa saja yang mungkin akan menjadi suatu catatan tersendiri bahwa salah satu yang kita ini ya, ini dulu. Program yang kita berikan kepada pasien itu mostly adalah non pharmacological, meskipun kita bisa memberikan pharmacological ya, pemberian obat-obatan, kemudian pemberian obat-obatan baik per oral maupun injeksi, baik blind injection maupun dengan guided USG maupun PRP. Di dalam hal-hal sekarang akhir ini sudah banyak yang bisa dilakukan teman sejawat sekalian. Pasien education ini kita memberikan edukasi kepada pasien untuk mengkonservasi atau melindungi sendi dengan aktivitas yang dimodifikasi. Kemudian yang kedua, social support, itu biasanya dari keluarga dan sekitarnya. Exercise, ini nanti saya tampilkan satu slide aja untuk exercise. Weight loss, jadi kalau weight loss itu adalah untuk berat badan, terutama pada pasien-pasien dengan berat badan yang berlebihan atau obesitas, itu akan memberikan efek yang weight bearing terhadap lutut itu terlalu tinggi sehingga akan merusak sendi lutut. Kemudian physical therapy atau terapi fisik, ada banyak terapi fisik yang bisa kita berikan. Kemudian assistive devices for ambulation, misalnya kita menggunakan tongkat kah, menggunakan walker kah, ya, sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian footwear itu bisa kita berikan modifikasi pada sepatunya ataupun pada alas kaki ataupun
pada apakah knee brace perlu? Nah, itu nanti ada sendiri ya. Kemudian terapi okupasi sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Joint protection salah satunya dengan knee brace ya. Kemudian alat-alat untuk aktivitas sehari-hari apa yang bisa kita berikan sesuai dengan pasien. Satu slide lagi, Dok. Jadi ada beberapa terapi latihan ya. Apa kita bilangnya? Aktivitas fisik yang seperti apa sih yang kita bisa berikan pada pasien-pasien dengan OANI? Bolehkah pasien dengan OANI melakukan latihan aerobik? Boleh. Aerobiknya seperti apa? Low impact. Jadi jangan memberikan latihan aerobik yang high impact atau yang memberikan beban terhadap lutut, tidak boleh. Jadi boleh jalan, boleh bersepeda, boleh berenang, water aerobics, gardening. Jadi tidak loncat, tidak lari, tidak memberikan beban pada lutut, terutama pada saat nyeri yang sedang dialami gitu ya, akut nyeri. Kemudian penguatan otot ini sangat-sangat penting untuk pencegahan berulangnya nyeri pada lutut. Jadi penguatan otot terutama otot-otot quadricep dan hamstring, terutama sekali quadricep dan terutama sekali adalah VMO atau vastus medialis oblique ya, yang harus kita berikan. Kadang-kadang kita berikan latihan yang isolated VMO. Nah, itu juga sangat penting. Kemudian latihan keseimbangan sangat penting untuk mencegah jatuh, terutama pada pasien-pasien OANI dengan usia yang sudah sepuh. Sehingga ini juga penting untuk pencegahan jatuh, karena kalau sudah jatuh ya nanti ada hal-hal yang lain lagi gitu ya. Saya rasa demikian. Nanti yang ini kita ini aja ya, kita diskusi aja. Mungkin itu dulu, Dokter Iwan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan tadi. Oke, ya dok, terima kasih dok. Jadi rupanya latihan juga ada aturannya ya dok untuk penderita osteoartritis. Jadi jangan asal melakukan latihan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Betul, Apalagi betul, kalau grading osteoartritis sudah dalam tahap yang berat gitu ya dok. betul, betul. Ini tadi Ya, ya dok. Jadi, terima kasih dok dokternya sudah memaparkan tentang kita tentang pentingnya terapi non farmakologis. Ini juga sebenarnya penting sekali ya dok untuk teman-teman dokter, karena seringkali mindset dokter ini kan kita lebih banyak fokus ke farmakologisnya aja, memberikan obat apa aja, dan tidak jarang kita tuh lupa rupanya banyak juga yang bisa kita berikan selain obat-obatan gitu ya dok. Oke, mungkin teman-teman juga tidak sabar untuk bertanya. Tadi dokter Nia menyebut tentang manfaat penggunaan Libres ya dokter ya. Ini menyambung ke salah satu pertanyaan di kolom pertanyaan dok. Ada yang bertanya Bapak Willy Tasman kepada Dokter Aziza, apakah diperkenankan pada kasus Awageno untuk memakai Nideker, dokter? Kira-kira bagaimana dok tentang penggunaan Nideker? ya, pemakaian knee decker ya, atau brace atau knee brace. Biasanya kalau knee brace itu kita berikan pada pasien-pasien yang pertama dengan adanya deformitas. Jadi lututnya itu sudah mulai varus atau ada valgus di situ. Di situ baru kita memberikan brace. Kenapa? Karena pada awal-awal fase misalnya yang akut, mungkin kita bisa berikan brace ya, tetapi tidak tanpa adanya deformitas itu kita biasanya masih mempertimbangkan. Yang kedua adalah kalau dia ada kegemukan. Kalau kegemukan dia support di lutut itu akan lebih tinggi sehingga kita memberikan tambahan support di lutut supaya tidak terlalu banyak weight bearing yang langsung ke sendi. Jadi memang pemakaian knee brace ini kalau pada pasien-pasien OA yang nyeri sangat, kemudian masih pada awal-awal untuk mobilisasi jalan nyeri, boleh diberikan brace dok. Kemudian apakah terus-menerus kita memberikan brace? Tidak. Jadi harus ada penguatan ototnya supaya nyerinya itu tidak berulang. Karena kalau kita menjagakan, apa menjagakan itu ya, mengandalkan brace saja tanpa memperkuat ototnya, maka otot-otot itu akan menjadi atrofi. Sehingga kalau terjadi atrofi, nanti akan muterlah itu seperti lingkaran setan ya, atrofi dari otot quadricep dan hamstring, kemudian tidak kuat menahan beban, kemudian tambah bila itu dilepas tambah nyeri, jadinya ketergantungan terhadap brace. Nah tadi itu kalau misalnya ada deformitas, ada varus dan valgus, nah itu barulah kita memberikan brace. Nah pemberian brace ini untuk varus dan valgus
itu ada khusus ya bagaimana kita memberikan brace supaya posisi lutut yang X atau O itu tidak bertambah gitu. Jadi ada khusus seperti itu. Saya rasa demikian, Dokter Ikhwan. Baik dok. Jadi penggunaan knee brace baik apabila sesuai indikasi, namun jangan lupa untuk latihannya ya dok, karena Ya, obat betul utamanya sekali. justru ada latihannya dok dalam jangka panjang. Betul. Ya dok. Kalau ini pertanyaan biasanya sering dari pasien, kalau knee deckernya yang buat olahraga itu dok, yang biasanya elastis itu kita ada manfaatnya nggak ya dok? Jadi bukan knee brace yang kaku gitu dok. Oke, oh Nidecker ya beda lagi ya Nidecker ya. Nidecker yang elastis gitu ya. Oh, oke. Ya dok. Nidecker biasanya sering kita berikan pada pasien-pasien yang masih nyeri di awal ya. Jadi maksudnya masih akut gitu. Ada manfaatnya enggak? Pada beberapa pasien bermanfaat. Pada beberapa pasien ya hanya efek apa kita bilang efek placebo aja gitu. Jadi seperti saya lebih nyaman memakai deker, ya it's okay lah. Tapi tetap aja kita harus memberikan program untuk penguatan ototnya. Saya rasa itu. Kalau untuk support sendi lutut memang lebih kita sarankan knee brace. Tapi untuk knee decker apakah boleh? Boleh saja, Dok. Tapi ya itu tadi harus yang pertama ukuran harus pas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Nah, yang kedua adalah itu tadi penguatan ototnya harus tetap dilakukan. Nah, tadi ada yang bertanya juga sekalian atau disambung aja, Dok? Bolehkah? Boleh dok. Ada Boleh. menanyakan penguatan ototnya seperti apa. Nah, penguatan otot yang kita berikan itu terutama untuk otot-otot quadriceps ya. Quadriceps otot bagian depan. Mungkin teman saya sekalian nanti bisa searching tentang quadriceps setting. Yang pertama kalau misalnya masih nyeri pada saat lutut itu masih dalam kondisi nyeri untuk digerakkan terutama maka kita akan memberikan isometric contraction atau isometric exercise yaitu quadriceps setting. Quadriceps setting itu monggo di searching nanti quadriceps setting eh, menguatkan mengkontraksikan otot quadriceps dengan lutut diluruskan tanpa menggerakkan sendi. Jadi lututnya itu seperti nekan ke bawah gitu ya. Ya, demikian 1, 2, 3, 4, 5 tahan 10 hitungan, lepas. Tahan 10 hitungan, 15 hitungan, lepas. Dan jangan lupa penguatan otot harus ada waktu. Jadi tidak sekedar untuk nekuk dan lurus saja. Nah, tapi ada time duration ya, durasi time, waktu, kemudian intensitasnya. Yang kedua, kalau sudah tidak ada nyeri, maka kita berikan penguatan isotonik. Isotoniknya gimana? Kadang-kadang kalau kita di polyrehab pakai Q bench itu ya, pakai quadricep bench. Atau kalau di rumah nggak punya quadricep bench nih, pakai apa? Ya, duduk dengan posisi lutut 90 derajat fleksi, diluruskan gini dok. Nah, diluruskan, kemudian tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh lagi, tahan. Nah, kalau sudah lebih kuat, nanti kasih beban. Nah, itu ada dosisnya nanti. Saya rasa itu ya. Mungkin sekilas aja. Mungkin nanti Dokter Nurhosin bisa nambahin. Ya, terima kasih. Mungkin dokter Nurhozin ada tambahan dok, ini sekaligus ada yang pertanyaan juga kepada dokter Nurhozin. Saran olahraga apa yang dok yang cocok untuk olah sendi lutut dok? Mohon maaf masih di mute dok. Ya, terima kasih. Intinya olahraga apa saja itu boleh, ya. Cuman ini apa namanya yang bermasalah itu kan lutut sebagai fungsi penyanggahan. Jadi ada beberapa pilihan ya yang dikatakan beberapa pilihan olahraga memang ada dua. Intinya kategorinya ada dua, yaitu dengan berbasis di dalam air, ada yang berbasis di daratan biasa. Nah, dikatakan ada beberapa memang lebih menyarankan di air. Kenapa? Karena fungsi penyanggahan dari tubuh itu disangga oleh tekanan hidrostatik atau disangga oleh air ya. Sehingga dia bisa berolahraga penguatan dan lain sebagainya tanpa memberi beban pada lutut. Ada juga yang merekomendasikan juga olahraga-olahraga di darat juga. Salah satu yang
olahraga yang tidak terlalu memberi beban pada lutut itu adalah sepeda, terutama sepeda statik ya. Jadi beban tubuh itu nanti akan disangga oleh pedal sepeda itu, sedangkan lututnya bisa dilakukan pelatihan dengan beban yang bisa disetting. Ya, itu kalau sudah statik ya. Kalau sepeda datar mungkin kalau hindari tanjakan-tanjakan karena itu kan bebannya berlebih. Nah, untuk latihan latihan yang lain kayak jogging dan sebagainya sebetulnya bisa, tidak ada masalah. Cuman apa namanya, penghitungan intensitas atau pembebanannya itu yang ya itu aja yang perlu dihitung ya. Jadi misalkan misal jogging dengan kecepatan sekian lutut nggak nyaman ya itu dosis maksimalnya. Atau jalan aja juga nggak apa-apa. Ya itu tadi dengan dosis kita hitung dengan beban pada lututnya. Memang sebetulnya fokus untuk arthritis ini kan sebenarnya dua, yaitu terutama quadriceps dan hamstring. Ya, memang yang terutama adalah quadriceps. Quadriceps sendiri itu kan sebetulnya ada 4 otot ya, namanya quadriceps kan ada empat otot. Jadi seringkali eh, kita itu tidak memperhatikan quadriceps itu yang mana. Pokoknya dilatih aja quadriceps gitu kan. Padahal hasilnya itu seperti kita ketahui yang paling dominan dari quadriceps itu adalah quadriceps lateral. Ya, quadriceps lateral sehingga eh, kalau dia latihannya kita tidak mengarahkan di antara 4 quadriceps itu, ya akhirnya dominannya pada quadriceps lateral sehingga yang biasanya sering terkalahkan adalah vastus medius. Sehingga terjadi kelemahan pada vastus medius, penyanggahan pada sisi medialnya kurang kuat, pengangkatannya ya, sehingga sering terjadi apa namanya eh, penekanan yang berlebih di sisi medial dan terdapat kalau di foto itu celah sendi lebih medial lebih lebih terlihat. Selain karena memang pembebanan tubuh itu sendiri ya di tengah di sisi medial. Oh ya, Dokter Iwan tadi lupa saya belum menceritakan untuk kriteria diagnostik ya. Jadi kriteria diagnostik untuk OA itu nomor satu nyeri ya. Kita ngomong osteoartritis nomor satu adalah nyeri. Jadi kalau nggak ada nyeri ya kita nggak berpikir ke sana. Nah, yang kedua adalah eh, adanya kekakuan morning stiffness ya, dibilangnya itu morning stiffness ya. Itu yang kedua. Yang ketiga usia. Kalau kalau beberapa literatur lama itu dikatakan ketika ngomong osteoartritis itu kalau usianya di atas 50, tapi yang saya baca di literatur terbaru itu 40 sudah masuk kriteria diagnostik. Terus yang ketiga adalah kriteria radiologi, yaitu yang sering kita pakai kriteria Kellgren, ya, menunjukkan derajat OANI itu menjadi 1 sampai 4. Dari mana, apa sih patokan 1 sampai 4-nya? Itu adalah salah satunya adalah penyempitan celah sendinya itu. Itu tadi kenapa pentingnya kita melatih ke semuanya. Dengan apa? Dengan bersepeda bisa, jalan bisa, latihan aquabase bisa, terus kemudian latihan pakai khusus spesifik dengan kipen tadi yang kita bisa arahkan antara quadriceps lateral sama medius dengan secara imbang agar supaya patella juga nanti berada di posisi tengah, tidak bergeser ke medial atau ke lateral yang menyebabkan nyeri lebih lanjut. Mungkin itu Dokter Ikhwan. Oke, terima kasih Dokter Hozin. Ya, kita dapat masukan yang bagus ya, dokter-dokter semua. Jadi untuk olahraga-olahraga yang bisa disarankan kepada pasien yang kita temui itu ada beberapa opsi, diantaranya olahraga air tadi ya dok, seperti berenang, lalu olahraga sepeda, serta olahraga-olahraga lain, terutama untuk menguatkan otot quadriceps. Lebih spesifik lagi yaitu bagian vasus medial ya dok yang sering mengalami atrofi. Terima kasih Dokter Hozin. Yang sering Kita melanjut ke ya. pertanyaan. Ya, Oke, dok, yang sering kali mengalami kelemahan ya dok, bagian ya, vasus ya. medial dok. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini untuk tata laksana nyeri dok. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara menghindari penggunaan NSAID dalam jangka panjang. Karena biasanya pasien OA ini
ketergantungannya dok ya. Bahasa pasien itu ketergantungan. Jadi kalau nggak minum obat nggak nyeri. Ada nggak sih dok alternatif untuk mengurangi nyeri pasien-pasien di rumah dok? Mungkin kepada dokter Nia dulu dok. Ya, ya. Eh, mengurangi nyeri apa mengurangi penggunaan obat tadi ya dokter Iwan ya yang ini yang ditanyakan. Jadi kita memberikan program-program rehab itu salah satunya tujuannya adalah mengurangi penggunaan obat. Yang dapat diberikan apa tadi? Yang tadi ya, ada beberapa terapi yang kita bisa berikan pada pasien untuk mengurangi penggunaan obat. Yang pertama adalah exercise lagi kalau di rehab tuh ya. Exercise-nya yang tadi sama dengan tadi ya. Ini apa namanya? Menguatkan otot. Itu berulang-ulang kita mesti memberikan latihan pada pasien untuk mau memperkuat ototnya supaya support terhadap sendi itu lebih bagus gitu ya. Kemudian cara yang kedua, selain penguatan otot yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa aja kalau pada saat masih ada nyeri di lututnya, kemudian ada swelling, ada bengkak ya, harus diistirahatkan lututnya, kemudian kompres dengan dingin ya, icing, kompres dengan eh, air es atau kita kalau kulit dari pasien tidak terlalu kalau terlalu sensitif mungkin air es ya. Kalau bisa menerima kompres dingin dengan es, bisa diberikan kompres es. Terutama pada pasien-pasien yang dengan ada bengkak. Mungkin di situ ada beberapa apa namanya nyeri yang disertai dengan bengkak atau swelling. Nah, pada kondisi swelling ini biasanya kita tidak memberikan latihan yang berat karena latihan yang berat akan atau latihan itu akan memperberat kondisi lututnya sehingga harus diistirahatkan. Kemudian yang ketiga tadi saya sempat sampaikan di PowerPoint ya, ada beberapa metode juga di kita dalam eh, coba saya kalau di rehab ada beberapa ya kita bisa berikan terapi fisik eh, semacam laser ya kita berikan laser untuk kalau di polirehab. Kemudian kita berikan TENS untuk mengurangi nyerinya dan yang selanjutnya juga exercise secara bertahap. Sering kita memberikan advice pada pasien untuk melakukan aktivitas ringan terlebih dahulu, jangan melakukan aktivitas berat, hindari naik turun tangga, kemudian hindari jongkok berdiri, kemudian kalau memang nyeri sangat, pakai alat bantu, tongkat, walker, ya. Kemudian bisa kita berikan knee brace ataupun knee decker tadi ya. Saya rasa itu untuk sementara ini. Oke, terima kasih dok. Jadi banyak pilihannya dok untuk mengurangi Mm-mm. nyeri selain dari Yap. obat-obatan, bisa yang dilakukan sendiri di rumah tadi seperti kompres dingin ketika dalam keadaan swelling, bisa dengan latihan-latihan. Selain itu di bidang rehabilitasi medik kita juga banyak punya opsi ya dok untuk tata laksana nyeri selain obat. Mungkin saya Mm-mm. beralih ke dokter Hozin. Sekalian saya mau tanya juga dok, ini dari pertanyaan juga, ini mungkin juga banyak pertanyaan pasien-pasien yang sering kita hadapi ya dok. Kira-kira Iya, suplemen apa sih dok yang bisa membantu dok? Apakah glukosamin atau ada yang tanya kalau minum susu bagus nggak dok? Kayak gitu dok. iya. Terima kasih Dokter Ikhwan. Jadi saya jadi mengingat zaman dulu saya masih PPDS ya. Saya PPDS itu eh, salah satu presentasi tugas tugas PPDS itu adalah presentasi jurnal. Di dalam presentasi jurnal itu saya mendapatkan jurnal bahwa penggunaan glukosamin dan sebagainya itu tidak direkomendasikan atau tidak memberi efek. Yaitu akhirnya saya menjadi pertanyaan paling banyak itu ya, kenapa kok dia tidak termasuk dari rekomendasi? Ya, eh, memang disebutkan di situ memang tidak besar pengaruhnya karena eh, proses kalau obat itu diminum oral sampai ke dalam eh, cairan sendi prosesnya lah panjang ya. Jadi itu mungkin faktor kenapa dia tidak terlalu berhasil. Nah, untuk yang lain-lain itu mungkin banyak membantu sekarang ini vitamin D banyak digunakan ya, terutama untuk mengurangi nyeri-nyeri yang oleh akibat eh, proses di tulang ya.
Vitamin D sendiri juga selain dari oral juga ada dari sinar matahari ya. Pada prinsipnya adalah matahari itu kalau terlalu sedikit misalkan pagi ya waktunya lebih lama. Kalau agak banyak misalkan paparannya sekitar jam 9-10 ya mungkin waktunya ada sekitar 20 menit itu untuk vitamin D. Untuk yang lain-lain misalkan suplemen-suplemen lain saya tidak terlalu menyarankan ya. Nah, eh, kita kembali ke prinsipnya aja. Prinsipnya osteoartritis itu adalah salah satu gambarannya adalah stiffness, ya. Dan osteoartritis itu tadi adalah salah satunya teoritis adalah proses wear and tear, ya. Salah satunya pengaruh karena usia, sehingga eh, semakin banyak proses wear dan tear, semakin itu semakin mudah terjadinya stiffness. Nah, justru kita harus lebih aktif untuk melakukan bukan hanya strengthening ya. Tadi tadi kan kita bahas banyak strengthening itu penguatan ya. Tidak hanya latihan-latihan penguatan. Itu mungkin kita kita mungkin sedikit terlupa ya. Jadi kita wah ini penguatan itu penguatan padahal sebetulnya eh, untuk untuk masalah stiffness itu latihan-latihan yang paling paling dibutuhkan itu adalah stretching. Nah, itu stretching itu yang mungkin kita lebih ajarkan ke pasien apa stretching-stretching yang paling 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 memungkinkan untuk lutut. Kita melihat seringkali orang dengan gangguan OANI itu adalah stiffness-nya di dalam kondisi fleksi atau pasien itu agak sulit untuk meluruskan lututnya. Jadi di sini stretching dari otot-otot hamstring, stretching dari otot-otot gastroproximal itu sangat-sangat membantu selain untuk mempererat quadriceps. Jadi banyak di kepustakaan mengatakan bahwa keseimbangan antara quadriceps dan hamstring ini sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan dari uh, nyeri dari osteoartritis dari OANI ini. Sehingga padahal kita saat ini itu rajin-rajinnya tuh posisi duduk ya. Apalagi kalau kita sambil berdikir dengan handphone gitu ya, kan rajin banget kita duduk itu. Nah, itu memungkinkan hamstring itu menjadi lebih spasem. Nah, itu juga salah satu juga dikatakan di beberapa jurnal spasem dari hamstring itu juga berpengaruh terhadap nyeri daripada wani. Sehingga selain suplemen tadi, mungkin kebiasaan-kebiasaan atau latihan-latihan stretching, strengthening itu 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 yang banyak membantu untuk mengurangi eh, nyeri pada wani. Itu itu Mas Iwan. Oke dokter, terima kasih dok. Jadi jangan lupa ya teman-teman pemirsa Dolan, selain dari penguatan quadriceps kita juga perlu latihan stretching gitu ya dok. Ya. Oke, kita diburu waktu dok, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya tentang injeksi intraartikular dok. Mungkin saya ke dokternya dulu dok. Bagaimana pendapat dokter tentang injeksi intraartikular, kapan bisa dilakukan, dan apakah baik ya dok? Eh, Kapan kalau injeksi intraartikular banyak ininya ya, banyak jurnal-jurnal yang menyebutkan banyak manfaatnya gitu ya. Apa yang diinjeksikan biasanya diinjeksikan ada yang menginjeksikan untuk steroid, ada yang menginjeksikan untuk cairan sendi semacam hyaluronik ya. Kemudian kapan diinjeksikan? Seharusnya diinjeksikan pada saat lutut itu tidak mengalami radang yang tinggi ya kalau kita memberikan hyaluronic acid. Kalau ada radang, mungkin kita bisa masukkan adalah steroid yang dimasukkan ke dalam sendi. Cuman biasanya ada beberapa eh, eh, kalau dia bengkak sekali dan kemudian masih ada cairan di dalamnya yang bisa menyebabkan nyeri, kita aspirasi dulu biasanya untuk cairan dalam sendinya yang berlebih itu kita aspirasi baru kita masukkan untuk injeksi intraartikulernya. Sehingga tujuannya kan memang untuk mengurangi proses inflamasi yang terjadi di sana ya.
Dan juga yang kedua yang kalau kita memasukkan hyaluronic acid itu tujuannya adalah untuk ya paling tidak melapisi permukaan sendi. Saya rasa itu sih. Apakah berguna? Berguna. Beberapa penelitian mengatakan berguna. Banyak penelitian yang mengatakan berguna ya untuk injeksi intraartikuler. Tapi injeksi steroid tidak disarankan dilakukan berulang-ulang karena akan menambah kondisi dalam lutut yang lebih parah, terutama kalau berpengaruh terhadap ligamen-ligamen yang ada di dalam lutut. Sehingga memang ada waktu berapa kali, kapan dilakukan itu dalam waktu 1 bulan berapa kali, itu tergantung apa yang kita injeksikan nantinya. Memang berbeda-beda. Kemudian ada injeksi lain yang bisa dilakukan akhir-akhir ini PRP misalnya ya, kita memasukkan darah yang sudah disentrifuse, kemudian sentrifusis ini untuk kita masukkan ke dalam lutut untuk menginisiasi pertumbuhan sel-sel ini baru. Itu teorinya seperti itu untuk ini permukaan sendi dan sebagainya, perbaikan dari permukaan sendi sehingga lebih baik. Itu juga ada. Kemudian ada yang namanya PIT, injeksi dengan proloterapi, injeksi banyak sekali macam injeksi ya. Jadi teman sejawat bisa memilih mana yang tepat. Mungkin butuh ini ya waktu tersendiri mengenai injeksi-injeksi seperti ini ya. Saya rasa sekilasnya begitu. Mungkin Dokter Fazin ada nambahin nih. Ya, jadi eh, memang, memang seperti yang dikatakan Dokter Nia, memang injeksi intraartikular ya. Jadi namanya injeksi intraartikular berarti injeksi yang dimasukkan di dalam lutut. Nah, apa yang obat yang dimasukkan di dalam ke lutut itu ada bermacam-macam. Yang memang dari yang awal-awal itu memang steroid ya. Dan untuk level rekomendasinya pun masih 1A ya. Masih 1A itu masih masih termasuk rekomendasi yang cukup kuat. Nah, yang lain adalah hyaluronat. Diharapkan jadi salah satu mekanisme apa ya sistem pencernaan dari tulang rawan itu adalah melalui difusi dan osmosis. Ya, jadi dia lebih banyak mendapatkan asupan makanan dari cairan sinovial itu. Nah, diharapkan hyaluronat dimasukkan di situ selain memberi efek pelumasan juga diharapkan juga memberi efek perbaikan pada tulang rawannya. Eh, tetapi tulang rawan sendiri sudah terjadi penurunan kolagen dan sebagainya sehingga kadar yang diserap di dalam tulang rawan pun juga tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama. Jadi kenapa pemberian hyaluronat di beberapa perpustakaan itu eh, ada yang mengatakan hanya cuma efek penambahan cairannya aja. Seperti juga yang terjadi pada PRP. PRP juga seperti itu. Nah, ada banyak banyak alasannya. Tapi itu juga masuk rekomendasi salah satu pilihan terapi injeksi. Ada banyak lagi seperti kan disebutkan dokternya tadi ada Prolo, ada juga yang terbaru itu yang saya pernah ikuti itu ada perineural injection. Jadi dia eh, diambil di sekitar sarafnya itu diberi energi. Dan juga injeksi itu diblok di nyerinya untuk kasus-kasus yang apa namanya OA yang mungkin yang grade-grade berat ya dengan nyeri yang hebat pilihannya. Jadi mana mana yang dipilihkan itu tergantung kondisi kondisi pasien dan kebutuhan daripada pasien. Itu Dokter Ikhwan. Oke, ya, Dok. Terima kasih dok. Jadi untuk injeksi intraartikular ini baik sesuai indikasi dan kebutuhannya gitu ya dok, karena banyak ragamnya. Tentunya perlu Ya. konsultasi lebih lanjut lagi dok. Oke, tidak terasa ya dok, udah 1 jam kita hampir ngobrol di sini. Tentunya ini bisa jadi beberapa bagian kalau kita mau membahas lebih detail ya dok. Dan di sini juga sudah membahas tuntas dari mulai definisi sampai tata laksana di program rehabilitasinya ya dok. Mungkin sebagai penutup ya dok, saya mau minta dari dokter Nia dan dokter Fauzin, kira-kira apa saja
edukasi-edukasi yang bisa diberikan oleh teman-teman sejawat dokter jika menghadapi pasien dengan osteoartritis, dok? Bagaimana pesan-pesan yang bisa disampaikan agar membantu pasien osteoartritis ini tidak mudah kambuh keluhannya gitu, dok? Mungkin pertama di dokter Nurhozin dulu, dok. Ya, tadi kita kan saya tadi menerangkan tentang pencegahan dengan mengacu pada faktor eh, predisposisinya atau ya faktor yang berperan ya tadi ya. Jadi nomor satu, kalau pasien itu ada obesitas ya, tidak mungkin kita edukasi untuk menurunkan berat badan agar sebab pembebanan pada lututnya berkurang. Terus yang kedua ada kelemahan otot tadi. Jadi eh, kita edukasi pasien untuk tetap mempertahankan kekuatan otot quadriceps sehingga otot quadriceps ini mampu menopang pergerakan dari lutut sehingga dia bisa mencegah munculnya osteoartritis. Yang ketiga adalah tadi bahwa hamstring yang kaku itu juga bisa berperan memperberat nyeri pada pada lutut osteoartritis ini sehingga kita eh, sarankan juga pasien kita ini untuk menghindari duduk lama ya, menghindari duduk lama seperti kita ketahui semua salah satunya perannya adalah membuat tightness dari otot hamstring. Nah, eh, itu aja mungkin yang bisa diedukasikan ke pasien. Terima kasih, Dr. Iwan. Terima kasih. Mungkin di dokternya ada tambahan, dok. Izin dokter, untuk dokter Nia, apakah ada tambahan terkait edukasi kepada pasien yang bisa dilakukan oleh dokter dokter di praktek primer, dokter? Iya, oke. Eh, yang penting jangan membebani lutut gitu ya edukasinya. Yang tadi sudah dikatakan Dr. Nurfasin sih sudah lengkap. eh, Bagaimana kita memberikan program latihan misalnya. Prinsipnya jangan membebani lutut itu ya. Karena dengan membebani lutut akan memperparah kondisi OA-nya. Sehingga apa yang tidak apa sih aktivitas membebani lutut misalnya jongkok berdiri itu membebani lutut. Naik turun tangga membebani lutut itu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jalan boleh boleh, jalan boleh asalkan tidak naik tanjakan gitu atau turun tanjakan itu akan membebani lutut. Nah, kemudian jalan berapa lama bolehnya? Ya, sekitar 15-30 menit mungkin ya pada pasien-pasien yang sudah nyerinya sudah mulai menghilang. Lari boleh. Lari boleh atau tidak? Lari pada pasien-pasien dengan usia mungkin 50 tahun, 40-50 tahun yang nyerinya sudah berkurang dan sudah mulai hilang. Kemudian kita berikan latihan penguatan otot, boleh lari. Tapi larinya seperti apa? Larinya tidak lari cepat, larinya gitu. Jadi prinsipnya tadi jangan membari lutut, kemudian menguatkan otot-otot di sekitar lutut tadi itu. Eh, ba- eh, se, se- apa? Ada juga yang bertanya nih, senam lentiangkung ya, itu kan ada yang menekuk lutut sampai 100 kali. Nah, itu prinsipnya kalau nyerinya sudah berkurang dan kekuatan ototnya bagus pada pasien-pasien OA, boleh dilakukan, tetapi lakukanlah secara bertahap, misalnya seperti itu. Tapi kalau pada saat nyeri, jangan. Nanti akan bertambah nyeri, dok. Jadi seperti itu ya. Saya rasa itu, kemudian untuk aktivitas sehari-hari harus dimodifikasi, rumah mungkin dimodifikasi, kalau biasanya menjemur di lantai 2, jangan jemur di lantai 2, jemurnya di lantai 1 aja gitu ya. Dan seperti itu. Jadi memodifikasi yang di rumah seperti apa, supaya tidak membebani lutut itu. Gitu ya, dokter. Ya, ya, terima Terima kasih, kasih, dok. dok. Ya. Ya, terkait edukasi ini, kalau bicara sama dokter Hap bisa panjang ya, dok, karena biasanya ini Iya kerjaan betul. sehari-hari bisa sampai 1 jam sendiri. Banyak Iya sekali yang iya terpikir hal kecil ya, dok. iya betul Oke, sekali. ya dok. Oke, ya dok. Terima kasih banyak dokter Nurhozin, dokter Nia atas ilmu yang sudah diberikan kepada teman-teman pada sore hari ini. Semoga banyak yang bisa bisa kita terapkan, terutama dan bisa menjadi manfaat bagi pasien-pasien kita. Oke, tidak terasa sudah 1 jam dan pesertanya saya lihat sudah hampir 1.000 ya dok. Kalau yang Iya tertulis kan 478, tapi masing-masing ini saya iya yakin yang nonton 5 orang gitu. Jadi bisa sampai 1.000 lebih nih nonton, dok. betul betul betul. Gitu. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan terutama kepada pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung menemui masing-masing narasumber di tempat masing-masing ya dok. Oke, saya undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di acara dolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Dr. Ikhwan. Ya, para sejawat sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama webinar Dolan ID seri ke-48 dengan judul Rehabilitasi Osteoartritis pada Lutut dengan narasumber Dr. Azizati dan juga Dr. Nur Kosin dan moderator Dr. Ikhwan Muhammad. Sekali lagi, kami dari tim Dolan ID Surabaya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ikhwan, Dr. Azizati, dan Dr. Nur Kosin atas kesediaan waktunya dan juga sharing ilmunya yang pastinya sangat bermanfaat bagi sejawat-sejawat kita di Paskes ya dok. Ya mudah-mudahan juga apa namanya para sejawat kita juga bisa mengobati ya ataupun memberikan pelayanan yang terbaik di bidang rehabilitasi medis sesuai dengan kompetensi dari masing-masing sejawat. Baiklah para sejawat sekalian, saya mengingatkan kembali pada Senin minggu depan akan ada Dolan seri ke-49 dengan topik yang tidak kalah menarik yaitu obesitas yang akan dibawakan oleh narasumber dari PAPDI dan juga moderator dengan Dr. Salmon Charles ya SPOG dan dengan kedua narasumber Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Sony Wibisono Mujanarko, spesialis penyakit dalam. Kedua-duanya adalah konsultan endokrin ya dok. Jadi nanti jangan lewatkan minggu depan untuk kembali mengikuti webinar Dolan ID Surabaya seri ke-49. Baiklah para sejawat sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara webinar Dolan ID seri ke-48. Saya Rida Astari selaku host pada sore hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi sejawat sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pelaksanaan webinar seri ke-48 sore hari ini. Dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih, Dr. Tidak. Ikhwan. Tidak. Terima kasih.